Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid dan pengurusnya, yang saya hormati para imam, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang saya hormati pula tentunya seluruh bapak-bapak jemaah musalla Khairul Amal 2 yang insyaallah selalu diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Marilah bersama-sama kita kembali terus mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat segala rahmat, hidayah serta nikmat-nikmat dari Allah lah hingga sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk masih bisa hadir di tempat yang paling mulia, yaitu di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita masih bisa mendengar ayat yang paling mulia, yaitu ayatnya Allah Subhanahu wa taala, dan beberapa waktu ke depan kita akan sejenak merenungkan ilmu yang paling mulia, yaitu ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan semua rangkaian ini, semua rangkaian kegiatan ini akan terhitung sebagai amal ibadah untuk kita semua, sebagai bekal kita saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 hal yang akan mengantarkan seorang mayit nanti ke dalam liang lahatnya, yaitu hartanya, keluarganya, dan amalnya. Secita-citanya seorang keluarga, seorang anak kepada ayahnya, seorang istri kepada suaminya, seorang suami kepada anggota keluarganya, tapi sampai nanti diantarkan sesosok manusia yang telah tak bernyawa itu ke kubur, maka mereka akan pulang. Sebanyak-banyaknya harta seseorang, mau mencari keringat darah dia di dunia ini, mau setumpu apapun hartanya, sebanyak apapun rumahnya, sederet apapun mobilnya, semua akan kembali ditinggalkan. Dan saat semua ditanam, saat seorang itu ditanam, semua hartanya akan dijadikan warisan. Tapi satu saja yang akan tinggal nanti, tak akan pernah lepas dari dirinya, yaitu amal ibadah. Kalau kita selalu berharap mudah-mudahan Allah berkenan menjadikan semua pekerjaan kita, baik yang dalam bentuk ibadah mahdhah yang teratur, terdisiplin, ada aturan-aturannya, maupun ibadah ghairu mahdhah, yaitu segala amal kita, segala perbuatan kita yang kita landasi atas niat lillahi ta'ala akan dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam selalu kita sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita dambakan, harapkan dan rindukan syafaatnya, dan mudah-mudahan Allah berkenan mentakdirkan kita semua masuk dalam kategori umatnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita waktu itu pernah ngaji gerakan-gerakan sholat dan beberapa perbedaannya. Kalau bacaan sholatnya kita sudah pernah pahami belum ya? Materinya sepertinya belum ya? Nah, maka insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan coba memahami satu persatu nanti bacaan-bacaan dari sholat kita, yang sholat ini merupakan inti daripada inti dari setiap amalan kita. Di arsy-arsy-Nya Allah itu tertulis kalimat as-salatu imaduddin. Imad itu artinya tiang. Tiang itu penyangga. Maka kalau agama ini diibaratkan sebuah masjid, maka tiang-tiang ini yang kokoh ini adalah salatnya. Mau sekeren apapun atap masjidnya, mau seindah apapun kubahnya, mau sekeren apapun kaligrafinya, tapi ketika tiangnya keropos, tak terurus, maka tinggal nunggu waktu masjid itu akan roboh. Maka itulah kira-kira betapa pentingnya sholat
sehingga disebut sebagai imaduddin, tiangnya agama. Maka yang namanya puasa, zakat, apapun perbuatannya itu adalah amalan yang mengiringi dari kekuatan sholat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang, dalam bahasa hadisnya disebut orang yang kafir, bainal mukmin dan kafir, itu adalah salatnya, ya Bapak Ibu ya. Salatnya. Yang membedakan seorang yang beriman dan yang belum beriman itu adalah orang yang salat. Karena yang sedekah, itu Cristiano Ronaldo itu sedekah juga itu Pak. Udah bersedekah kepada anak-anak yang kanker segala macam itu duitnya. Lionel Messi, semua mereka seperti itu, sedekah. Berbuat baik, banyak orang-orang yang semua berbuat baik. Bahkan haji pun itu dulu Abu Lahab, Abu Jahal itu punya gelar haji itu Pak, kalau bisa dipanggil haji. Karena ibadah haji itu sebelum Nabi Muhammad disyariatkan, dibawa dengan risalah Islam yang secara formal. Karena sebelumnya setiap nabi pasti telah membawa ajaran tauhid, tapi disempurnakan dengan ajaran Islam. Itu semuanya sejak zaman Nabi Ibrahim, pelaksanaan haji sudah ada sampai kepada proses-proses penyimpangan, kemudian kesalahan dalam memahami Tuhan. Itu bahkan Abu Jahal pun haji, tawaf itu. Tapi yang membedakannya nanti adalah dari setiap apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah itu ketika seseorang mampu menjaga sholatnya. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas insyaallah makna-makna dari setiap lafaz-lafaz yang kita bacakan saat sholat kita, yang tujuannya tentu mudah-mudahan akan kita pahami. Kemudian ketika nanti kita sholat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemahaman itu nanti yang akan lewat di pikiran kita, pemahaman itu yang akan merasuk dalam jiwa kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali saat kita mulai sholat, maka semua ulama sepakat itu harus diawali dengan takbir pembuka. Kita kenal istilahnya dengan takbiratul ihram. Ucapan kalimatnya adalah Allahu Akbar. Nah, ini sepakat, tidak ada perbedaan. Semuanya satu saja kalimatnya, Allahu Akbar. Ketika kita maknai artinya, semua kita pasti tahu Allahu Akbar. Akbar itu yang maha besar. Nah, sekarang kita coba dalami, pahami makna Akbar ini apa. Akbar itu yang maha besar. Kalau maha itu ketika disandingkan kepada Ismullah, maka tak ada satupun yang akan membandingkan diri untuk kebesarannya ketika disebutkan akbar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akbar itu sebetulnya bahasa Arab juga, Pak. Dari kata kabirun, besar. Akbar itu artinya lebih besar dalam bahasa Arab. Tapi kalau akbar yang dimaksudkan adalah Ismullah, yaitu nama-nama yang disebut sebagai Asmaul Husna, maka akbar artinya maha besar, dan tak ada yang akan mampu menyandingkan diri untuk melawan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat kita mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, kita sematkan dalam jiwa kita sematkan semua dalam pikiran kita, tak ada hal yang lebih mulia, yang lebih agung yang akan kita hadapi setelah ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesuatu yang tidak berkaitan dengan Allah itu seyogyanya kita geser sejenak. Tapi ini susah memang. Tapi latihan untuk memahaminya seperti itu memang kita diajarkan. Kita harus saat mengucapkan Allahu Akbar, ini saya mau berhadapan dengan satu zat yang paling mulia. Hampir saya bilang orang, ini demo pula saya bilang orang. Kita akan menghadapi zat yang paling mulia yang kita sebut dengan akbar. Maka nggak boleh kita pikirkan, kita sematkan dalam hati hal-hal selain yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara melatihnya gini Pak. Saat kita ingin ngajuin proposal misalnya ke Pak Wahdi misalnya, ke Pak Wali Kota,
itu kita hanya akan fokus kepada apa yang mau kita proposalkan itu. Gak mungkin kita akan mikirin, aduh tadi motor saya mau siapa kirim mana habis ini ya. Habis ini kita mau jalan-jalan kemana? Itu gak akan itu. Kepikirannya gak akan itu. Kita akan hanya fokus, nanti saya mau ngomong, oh ini Pak, musola kami butuh ini dan butuh itu, ada acara itu supaya kita bisa, oh itu udah supaya nanti saat bertemu dengan beliau langsung Pak bla 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 semua apa yang ingin kita sampaikan tercapai. Selain yang ingin kita sampaikan akan kita geser, bahkan gak ingat itu nanti. Nah kira-kira seperti ini. Itu baru ketemu wali kota Pak, baru manusia yang punya jabatan. Kita sudah bisa memfokuskan tujuan kita saat bertemu dengan beliau. Maka kita melatih diri pula saat kita mengucapkan Allahu Akbar. Ini lebih daripada wali kota ini, bahkan lebih dari presiden, lebih dari raja, segala raja yang menciptakan langit dan bumi. Maka seharusnya kita pula sudah men-setting hati kita, jangan pikirin yang lain, jangan bawa-bawa yang lain. Ini waktunya cuma untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun prakteknya susah susah, tapi tetap ini cara kita melatih pelan-pelan untuk kita sematkan. Nanti Allah sendiri yang akan mengarahkan hati kita untuk bisa fokus, untuk bisa benar-benar merasakan betapa kerennya kita masih bisa melaksanakan sholat ini. Maka kita ucapkan Allahu Akbar, menyingkirkan segala selain hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itu kita setelah mengucapkan takbiratul ihram, kita bacakan doa iftitah. Nah, doa iftitahnya ini pasti beda-beda ini. Ada yang Allahu Akbar kabira sambil ini wajah atau wajah wajhiyah. Ada yang setidaknya Allahu ba'id baini. Ada yang ba'id baini enggak sih dibacanya, Pak? Enggak ada. Oh, ada. Oh iya, ba'id baini. Belum pernah yang ini kita artikan ya? Belum ya? Sekarang kita coba artikan, Pak. Saat satu kali Rasulullah itu sedang sholat, kemudian datang tiba-tiba sahabat, agak terlambat dia masuk dalam shaf itu. Kemudian dia saat masuk shaf diucapkannya dengan suara yang agak terdengar oleh orang lain. Kata sahabat ini apa? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini gak pernah diajarin Rasulullah ini. Gak pernah diajarin. Selesai salat ditanya oleh Rasulullah, hei siapa tadi dari kalian yang baca doa yang gak saya ajarkan tadi? Oh, ini bid'ah nih doanya ini. Gak diajarkan Rasulullah ini. Tapi gak kemudian jadi bid'ah, karena dia menjadi satu strata keilmuan bahwa hadis itu gak cuma apa yang disampaikan oleh lisannya Rasulullah, tidak hanya apa yang dikerjakan, tapi ada yang dikerjakan disebutkan oleh sahabat, oleh orang lain, tapi mendapatkan respon tidak penolakan dari Rasulullah dan diterima, itu menjadi acuan juga nanti. Salah satunya kabiro ini gak pernah dibacakan, diajarkan oleh Rasulullah, tapi sahabat yang baca. Terdiam sahabat ini Pak ketika ditanya. Gak ada ini pernah diajarin, diam semua. Siapa yang baca tadi, kata Rasulullah. Saya gak pernah ajarkan, tapi kenapa dibaca itu? Takut nih sahabat, takut dimarahin. Tapi kata Rasulullah, ternyata aku melihat malaikat-malaikat membuka 7 pintu langit. Bahkan lebih disebutkan, pintu-pintu langit terbuka karena dibacakan doa tadi. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka kata Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, semenjak aku mendengar Rasulullah berkata seperti itu, aku tak pernah meninggalkan doa Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Artinya apa sih? Allahu Akbar kabira, Allah yang maha besar. Kabiro itu sebesar-besarnya. Itu jadi double pujiannya Pak. Allah yang maha besar sebesar-besarnya Allah. Allahu Akbar kabiro. Walhamdu, segala puji lillahi, hanya milik Allah, katsira, yang sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah, bukratan, dari pagi hari, wa asila, sampai petangnya, dari petang ke pagi lagi, pagi ke petang lagi, terus pokoknya sepanjang waktu. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu artinya sudah sangat keren. Kemudian disandingkan dengan hadis yang lain.
wajjahtu wajhiya, atau mau pakai inni wajjahtu wajhiya. Inni, sesungguhnya aku, wajjahtu, menghadapkan, wajhiya, seluruh tubuhku, baik fisiknya ataupun jiwanya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi, kepada dia yang fataras samawati wal ardh. Fatara itu artinya menciptakan. As-samawat artinya langit, ardi itu artinya bumi. Alladzi fataras samawati wal ardh. Aku menghadapkan seluruh tubuhku, jiwaku kepada beliau yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifan muslimah, hanifan dengan tulus dan ikhlas. Musliman, berserah diri. Muslim itu jadi artinya dari kata aslama yuslimu, berserah diri artinya, tunduk artinya. Hanifan dengan ikhlas dan patuh. Musliman dengan tunduk dan patuh juga artinya. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Hanifan muslimu wa ma ana minal musyrikin. Nah, ini kalimat yang sering sekali diulang-ulang dan sangat indah sekali lafadznya. Innas salati, sungguh salatku, wa nusuki, dan segala rentetan ibadah-ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi, hanya milik Allah, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Dzalika umirtu wa bidzalika umirtu, dan atas segala apa yang tadi aku ucapkan, umirtu, aku telah diperintahkan untuk melakukan, menegakkan sholat ini atau menegakkan segala kepatuhan kepada Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku merupakan golongan orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira-kira makna kabira plus wajjahtu. Jadi ada dua hadis yang dikombinasikan menjadi satu, menjadi Allah Akbar kabira sampai wa ana minal muslimin yang wajjahtu wajhiyah. Kemudian yang satu lagi hadisnya, doa iftitahnya Allahumma ba'id baini, yang sering diajarkan kepada kita. Ini riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diajarkan kepada para sahabat, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bagaimana cara membaca doa iftitahnya Rasulullah. Maka Rasulullah mengajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini keren banget artinya, Pak. Allahumma, ya Tuhan kami, ba'id, jauhkanlah, baini wa baina khatayaya, antara diriku dan segala kesalahan-kesalahanku. Khata'un itu kesalahan, khatayat itu kesalahan-kesalahan, ditambah ya terakhirnya jadi milikku. Khatayaya, segala kesalahan-kesalahanku, bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Maghrib itu artinya barat, masyriq itu artinya timur. Kita meminta kepada Allah supaya diri kita dan dari segala dosa-dosa kita dijauhkan sebagaimana Allah menjauhkan arah timur dan arah barat. Itu sejauh apa Pak itu minta dijauhkan? Gak ketemu itu jauhnya itu, antara timur dan barat sejauh-jauh. Allahumma naqini, naqi itu bersihkanlah atau sucikanlah, bisa diartikan seperti itu. Allahumma naqini min khatayaya, bersihkan aku ya Allah dari segala kesalahan-kesalahanku. Kama yunaqqa, sebagaimana dibersihkannya saubul abyadu, pakaian yang putih, minad danas, dari noda-noda yang menempel padanya. Kemudian ditutup dengan kalimat Allahumma ghasilni, ya Allah bersihkanlah aku juga. Ghasil itu dari kata mencuci artinya, Pak. Ghasala yang silu itu arti katanya mencuci. Kalau kita mencuci tentu tujuannya supaya bersih. Maka gak etis, masa disebut cucilah aku, maka diartikan menjadi bersihkanlah pula. Allahumma ghazilni, bersihkanlah aku ya Allah, min khataya, ya dari segala kesalahan-kesalahanku, bil ma'i dengan air, wasalji dengan es, air salju maksudnya, wal barat dan dengan air yang sangat dingin sekali, sehingga kuman-kumannya, kotoran-kotorannya akan luluh lantah ketika dicucikan dengan air-air itu. Wah, itu keren banget. Baru doa iftitah saja permintaan kita udah banyak sekali gitu, Pak. Baru doa iftitah itu. Setelah doa iftitah, nah ini kemudian kita pahami dulu
Abu Hurairah itu yang Allahumma ba'id baini, Allahu Akbar kabiro, itu dari Ibnu Umar. Jadi bukan terkait dengan milik satu organisasi tertentu. Adapun NU ataupun Muhammadiyah itu yang mengajarkan kepada kita. Karena kita pusing Pak kalau buka buku hadis langsung, itu nggak bakal ketemu doanya. Repot sekali jadinya itu. Jangankan mencari hadisnya, kitabnya aja kita nggak pernah lihat itu nanti. Saking repotnya nyari. Maka NU dan Muhammadiyah kita punya ulama-ulama yang mereka yang mengkaji ini dikasih kepada kita supaya kita enak belajarnya, mudah belajarnya. Tapi kemudian ada yang terlalu fanatik kemudian bilang Pak ini Muhammadiyah gitu. Kabiro ini NU. Emangnya Ibnu Umar NU? Emangnya Abu Hurairah Muhammadiyah? Ini gimana ceritanya ini? NU yang mengambil riwayat dari Ibnu Umar dan Ali bin Abi Thalib. Wajah itu riwayatnya dari Ali bin Abi Thalib. Muhammadiyah mengambil riwayat dari Abu Hurairah. Jadi bukan Abu Hurairah yang ikut Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah yang mengambil riwayat dari Abu Hurairah. Ini kadang-kadang yang bikin sering kita recok seperti itu Pak Sifullah ya. Maka ini yang perlu kita sama-sama pahami bahwa itu ilmunya dari Rasulullah, dari hadis, dari Al-Quran. Adapun satu kelompok yang kemudian mengajarkan kepada kita dari ulama-ulamanya, beliau-beliau ini yang punya peran untuk membantu kita supaya mempermudah. Maka jangan pula kita yang bikin sulitnya, jangan pula kita yang bikin rusuh. Kadang-kadang itu yang sering bikin menjadi kesalahpahaman antara masyarakat. Dan itu saat doa kita. Setelah doa kita masuk kepada hal yang menjadi rukun saat sholat kita, yaitu Al-Fatihah. Kata Rasulullah la salata illa bi Fatihatil kitab. Tak ada sah sholat kecuali harus dibacakan surat Al-Fatihah. Maka ulama terbagi menjadi dua pendapatnya. Mazhab Syafi'i itu mewajibkan setiap kita membaca Al-Fatihah bahkan dalam sholat berjamaah. Maka biasanya diajarkannya saat imam selesai baca Al-Fatihah baru kita baca Al-Fatihahnya juga. Jadi pasti bapak-bapak sering dengar nih saat amin Alhamdulillah. Kok baca Al-Fatihah lagi kan? Karena seperti itu diajarkan oleh mazhab Syafi'i salah satunya. Saat imam membaca Al-Fatihah kita menyimak. Begitu selesai imam membaca Al-Fatihah, kita tetap wajib baca Al-Fatihah, maka dibaca setelah imam membaca Al-Fatihah. Maka jangan heran lagi kalau ada orang baca Al-Fatihah samping kita setelah imam waladhdallin. Karena itu salah satu syariat yang diajar, yang difahami hukum dari Imam Syafi'i. Salah satunya lagi, kapan kita baca Al-Fatihahnya? Di sela-sela imam membaca Al-Fatihah.